Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, seperti bahasan di vlog saya kemarin mengenai anting putri atau Brigdia Religiosa. Nah, saya berkeinginan untuk menunjukkan kepada teman-teman proses awal pembuatan bonsai, mulai dari ukuran mami sampai ukuran medium, teman-teman. Nah, ini kebetulan saya nekat, teman-teman ya. Jadi untuk jangkauan yang saya lakukan terhadap bonsai taman ini ya, ini bonsai taman, teman-teman. Jadi kita rubah ke bonsai atas meja. Nah, ini saya nekat umur 1 bulan saya bongkar saja. Sebetulnya untuk jenis anting putri sama seperti jenis ficus, dia bergetah putih, teman-teman. Ini bisa dilakukan penyetekan, cuman dengan cara cangkok proses perakaran akan lebih bagus, teman-teman, atau menggunakan stek air sama, teman-teman ya. Nah, namun karena kondisinya lebih ke cangkok, saya pilih cangkok, teman-teman. Nah, untuk batang yang atau cabang yang saya kurangi ini akan saya lakukan penyetekan. Ikuti saja prosesnya. Nah, ini saya memilih cabang yang saya tidak butuhkan, atau kita nolkan kembali menjadi bentuk dasar atau gerak dasar, teman-teman. Nah, untuk ukuran yang saya pegang ini bisa kita jadikan ukuran small, teman-teman ya. Atau yang lagi marak sekarang atau yang lagi trending nih, teman-teman, di ukuran the Mac ya. Namun kita membuat bonsai di sini dengan orientasi untuk menghibur diri kita maupun siapapun yang melihatnya. Nah, ini bagian yang ada akarnya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di situ, itu adalah bakal akar, teman-teman. Artinya pertumbuhan kambium yang akan memunculkan bintil akar. Kita bersihkan bagian potongan bekas gergaji ya, agar supaya nanti ketika muncul tunas lebih cepat, teman-teman. Karena proses penutupan kambium juga cepat, teman-teman ya. Nah, untuk proses ini kita lakukan secara cepat, teman-teman. Nah, kita sisihkan dulu. Kemudian ini bagian percabangan banyak sekali, teman-teman. Bisa kita jadikan ukuran mami atau bahkan ke ukuran situ, atau bisa kita gunakan sebagai bahan sambung cabang, teman-teman. Jadi nanti untuk calon sambung batang kita gunakan tempat penanaman berupa botol air mineral, teman-teman, sehingga yang kita dapatkan nantinya akarnya memanjang, sama seperti ketika kita ingin membuat expose root, seperti itu. Nah, untuk bagian ini bisa kita jadikan mami, teman-teman ya, atau untuk bahan bogel ya. Jadi ketika ada pertanyaan, kok nggak ngepen mas, atau kok nggak ngepen pada posisi bawahnya,
Bisa teman-teman, itu proses ya. Nah, ini banyak sekali ya untuk bahan sambung cabang atau bahan mami. Kita eksekusi saja, namun dengan cara yang benar teman-teman ya. Nah, kita bersihkan ya bekas potongan gergaji. Kemudian di bagian dasarnya untuk mempermudah munculnya akar atau cambium recovery bekas luka tersebut untuk memunculkan bintil akar, teman-teman. Nah, ini untuk beberapa cabang tidak saya potong semua. Untuk yang bakal setek, kita kerat bagian pinggirnya agar pertumbuhan akarnya lebih keliling, teman-teman. Nah, ini kita ratakan saja, teman-teman. Nanti ketika teman-teman ingin menggunakan model yang lain bisa diarahkan lagi. Nah, kita kerat seperti itu, teman-teman ya. Dengan cara seperti ini kita jadi memiliki banyak bahan, teman-teman. Nah, ini untuk yang bekas potongan di pangkal pohon kita tutup dulu dengan salep cambium. Karena untuk pohon ini akan saya jadikan model multiple trunk ya, teman-teman ya. Atau jenis twin juga bisa. Nah, untuk bagian yang kita potong ini juga kita berikan salep cambium juga untuk mempertahankan kelembapan jaringan. Jadi tidak mengalami dehidrasi yang memicu terjadinya pembusukan, teman-teman. Artinya jika getah itu berkurang, logikanya akan terisi air. Nah, air ini yang akan menyebabkan pembusukan ketika kita melakukan setek, teman-teman. Jadi banyak dari teman-teman yang mengeluhkan menyetek bahan kok busuk. Ada dua penyebab, teman-teman. Yang pertama perlakuan pada saat pemotongan, yang kedua adalah media tanam. Nanti teman-teman akan saya tunjukkan media awal yang kita gunakan dalam melakukan penyetekan ya, maupun penanaman pasca cangkok. Nah, ini yang tidak ada akarnya kita berikan juga. Nah, ini media tanam yang saya gunakan, teman-teman. Dengan perbandingan 6:4 atau 60% banding 40%, yaitu sekam bakarnya 60%, kemudian sekam biasa atau sekam mentahnya cukup 40% saja. Atau jumlah sekam mentahnya bisa dikurangi jika teman-teman memiliki kokopit, teman-teman ya. Dikurangi jadi separuhnya, jadi 60 20 20, teman-teman. Nah, ini langsung kita tanam saja. Untuk masalah akar kita biarkan dulu, teman-teman, tidak perlu dialasi bagian bawahnya untuk menata akarnya, karena ini masih sebetulnya sama dengan stek, teman-teman. Karena akar yang muncul adalah akar air, teman-teman ya. Jadi akar yang masih rapuh sekali. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Saya tidak mengurangi daun sedikit pun pada saat saya melakukan penanaman ini. Baik yang ada akar maupun yang tidak ada akar.
Karena untuk jenis anting putri, ficus, itu tingkat absisinya sangat rendah teman-teman. Sehingga kemampuannya untuk mempertahankan kelembapan terhadap cabang dan ranting juga cukup bagus. Nah, ini adalah air yang saya persiapkan untuk perendaman bahan steknya ya, dengan zat perangsang akar atau zat perangsang tumbuh, apapun teman-teman, bisa menggunakan B1 atau larutan bawang merah, atau juga bisa dengan menggunakan lidah buaya. Apapun itu, yang terpenting mengandung zat perangsang tumbuh. Bisa menggunakan sitokinin juga, yang sekarang dijual bebas teman-teman. Nah, ini kita rendam selama 15-30 menit teman-teman, atau kita bisa merendamnya selama 12 jam. Satu hari juga tidak masalah. Untuk dosisnya seperti yang teman-teman lihat tadi, cukup setengah tutup kecil bagian dalam ya, jadi bukan tutup besarnya. Untuk dosis ini tidak direkomendasikan untuk stek air teman-teman ya. Kalau stek air lebih baik menggunakan air netral saja. Kalau menggunakan B1 dengan dosis tersebut bisa memicu pembusukan pada bakal stek kita. Atau teman-teman sekalian untuk dilakukan stek air saja dengan air netral teman-teman. Itu lebih aman ya, jadi tidak beresiko terhadap pembusukan. Nah, teman-teman bisa lihat untuk daun tidak saya kurangi sedikit pun teman-teman. Jadi asam absisat yang ada di ketiak-ketiak daun di sini masih bisa tertahan oleh adanya reaksi enzim dengan zat perangsang tumbuh yang kita tambahkan, mempercepat tumbuhnya akar teman-teman. Nah, selanjutnya ini bagian yang ada akar, kita berikan dosis seperti tadi sama teman-teman ya. Kita taruh di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan untuk tekan tombol like, kemudian subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk menerima pembaruan vlog dari saya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.